Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Senang dapat berjumpa di dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, sudahkah Anda membaca bacaan leksionari hari ini? Saya berasumsi saudara sudah membaca Yesaya 44 ayat 1-5 yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Saudara, jika kita merenungkan teks ini, ada satu kondisi yang sangat dekat dengan realitas hidup kita pada hari ini. Pernahkah Anda merasa berada di fase di mana jiwa Anda terasa sangat gersang, seperti tanah yang retak-retak di musim kemarau panjang? Anda mungkin tetap bekerja, tetap melayani, tetap tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam hati Anda merasa kosong, lelah, dan hampa. Ya, kita sering menyebutnya sebagai spiritual burnout. Apa itu? Titik di mana roh kita mengalami kekeringan yang luar biasa. Semua rutinitas terasa hambar dan kita kehilangan gairah untuk melangkah maju. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada orang-orang yang sedang berada dalam kondisi gersang ini? Saudara perhatikan di dalam ayat 3, Tuhan memberikan sebuah janji yang sangat indah. Ya, Dia berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Saudara perhatikan kata mencurahkan. Ya, Tuhan tidak mengatakan hanya meneteskan air, tetapi mencurahkannya. Artinya, Tuhan rindu memberikan pemulihan dalam jumlah yang melimpah, bukan sekedar pas-pasan. Dia tahu persis seberapa besarnya hati kita, dan Dia menyediakan anugerah yang lebih dari cukup untuk memulihkan kita. Menariknya, air yang Tuhan maksudkan di sini bukan sekedar air fisik untuk melepaskan dahaga tubuh. Tuhan memperjelas bahwa Dia akan mencurahkan roh-Nya dan berkat-Nya. Seringkali saat jiwa kita kering, kita mencari pelarian ke hal-hal duniawi. Apakah itu hiburan, validasi orang lain, atau kesibukan baru? Saudara, kita sadar semua itu hanya seperti meminum air asin. Karena semakin diminum, semakin kita merasa haus. Karena sesungguhnya jawaban atas kekeringan jiwa kita hanyalah kepenuhan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika Roh Tuhan mulai dicurahkan ke dalam hidup kita? Ayat 4 dan 5 memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Ya, kita yang tadinya layu dan hampir mati akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, dan seperti pohon gandarusa di tepi alur sungai. Saudara, pohon yang tumbuh di tepi aliran air pasti tidak akan takut pada musim kering, karena akarnya merambat ke dalam sumber air, sehingga daunnya tetap hijau dan buahnya tetap lebat. Itulah gambaran hidup Anda dan saya ketika kita melekat pada Roh Kudus. Pemulihan yang Tuhan kerjakan itu bahkan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Firman-Nya mencatat
bahwa berkat dan rohnya akan mengalir sampai kepada keturunan kita. Anak cucu kita akan bangga berkata, "Aku milik Tuhan." Ya, pemulihan kita hari ini akan menjadi warisan iman bagi generasi masa depan. Saudara, mari sediakan waktu sejenak setelah video ini berakhir. Ambil nafas dalam-dalam, teduhkan hatimu di hadapannya. Tuhan mengenali setiap retakan di hati kita. Dia tahu bagian mana yang sedang terluka, lelah, dan gersang. Jangan menjauh darinya. Saat saudara merasa kering, justru di dalam kekeringan itulah datanglah kepada sang sumber air kehidupan. Izinkan Roh Kudus mengalir, bahkan menyemburkan dan menyegarkan kembali jiwa Anda yang letih. Tanah yang kering itu akan segera berubah menjadi taman yang subur. Saudara percaya? Saya berdoa, damai sejahtera dan kesegaran yang baru dari Roh Kudus memenuhi Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan tidak pernah menolak kami. Setiap orang yang sungguh-sungguh datang, bahkan dengan retakan di jiwa kami, dengan luka, dengan kehampaan, dengan kekosongan, Tuhan dapat mengaliri kami dengan air hidup. Roh Kudus sendiri memenuhi kami. Kami mau Tuhan, biarlah dahaga jiwa kami Tuhan boleh puaskan, agar kami boleh bersuka cita, bahkan di tengah keadaan sulit sekalipun, kami tetap selalu menemukan alasan untuk bersyukur, karena Roh Allah bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengerti kami. Kami boleh datang setiap waktu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada saat ini.